Kecelakaan memang bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan bisa saja merenggut nyawa. Penyebabnya beragam, entah itu karena human error, bahkan faktor kendaraan itu sendiri. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebanyak 141.608 kejadian. Ya, ini mengalami penurunan sebesar 6,16% dibandingkan tahun sebelumnya. Rinciannya, total kecelakaan pada tahun 2025 total kecelakaan lalu lintas mencapai 141.608 kejadian, turun dari 150.096 kejadian pada tahun 2024. Kecelakaan selama operasi zebra. Selama pelaksanaan operasi zebra 2025 terdapat 3.288 kecelakaan yang menunjukkan penurunan sebesar 1,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang ketiga, kecelakaan di semester pertama. Pada semester pertama tahun 2025, jumlah kecelakaan tercatat 70.749 kejadian, menurun dari 72.638 kejadian pada periode yang sama di tahun 2024. Yang terakhir adalah kecelakaan selama libur Nataru. Selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026 terjadi 3.183 kecelakaan, yang juga menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Korban meninggal akibat kecelakaan juga mengalami penurunan dari 26.839 jiwa pada tahun 2024 menjadi 21.500 jiwa pada tahun 2025, yang berarti penurunan sekitar 19,8%. Inilah kecelakaan truk yang terjadi di Indonesia di tahun-tahun sebelumnya yang merenggut korban jiwa. Empat orang tewas saat kecelakaan beruntun terjadi di Simpang Muara Rapak, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kecelakaan terjadi pada Jumat 21 Januari 2022, sekitar pukul 6.20 waktu setempat. Saat itu sebuah truk kontainer menabrak 20 kendaraan yang terdiri dari 6 mobil dan 14 motor yang sedang berhenti karena lampu merah di persimpangan. Truk kontainer yang belakangan diketahui sedang dikemudikan Muhammad Ali, yang sedang melaju dari turunan Muara Rapak dan menghantam sejumlah kendaraan. Truk kontainer itu kemudian mengarah ke samping Jalan Masjid Al-Munawwarah hingga menyeret sejumlah kendaraan berikut pengendaranya. Sesaat setelah kecelakaan, polisi berhasil mengamankan sopir truk kontainer. Kepada petugas, sang sopir bercerita bahwa Jumat pagi ia keluar dari parkirannya di Jalan Pulau Balang kilometer 13 Kelurahan Balikpapan yang mengendari truk dengan muatan kontainer 20 feet yang berisi keran kapur pembersih air dengan berat 20 ton ini hendak diantar ke Kampung Baru Balikpapan Barat. Sesampai di depan Raja Lewi Foto kilometer 0,5, sopir truk tronton sudah mulai mengurangi persneling dari 4 sampai 3, dan sesampai di depan Bank Mandiri, rem sudah tidak berfungsi. Akhirnya truk meluncur dan menabrak sejumlah kendaraan yang berada di depannya. Naasnya banyak kendaraan yang tengah mengantre di lampu merah tersebut. Data sementara yang dihimpun truk menghantam kendaraan beroda 4 sebanyak 6 unit, 2 unit angkutan kota, 2 unit pick-up, 2 unit kendaraan pribadi, dan 14 unit roda 2. Total ada 20 kendaraan yang ditabrak. Sementara itu, Kadif Humas Polri Irjen Pol Diti Prasetyo mengatakan berdasarkan keterangan sang sopir, tabrakan terjadi karena pompa angin rem truk yang dikendarinya tidak berfungsi saat melintas di lampu merah Muara Rapak. Pada 18 Juli 2022 pukul 16 WIB, truk tangki milik Pertamina remblong dan kehilangan kendali di dekat persimpangan perumahan Citragen Cibubur CBD yang terletak tepat di perbatasan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor dan menabrak 2 mobil dan sejumlah sepeda motor. Akibat dari insiden tersebut, 11 pengendara tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Keberadaan lampu merah di persimpangan juga dianggap sebagai penyebab utama, karena posisinya yang berada di turunan dan tikungan yang cukup tajam. Keberadaan lampu merah tersebut merupakan usulan dari Ciputra Group selaku pihak pengembang Citragon Cibubur CBD untuk memberikan kemudahan yang akan keluar masuk perumahan tersebut. Sopir dan kernet truk tangki ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Juli itu. Selain itu, kerusakan parah terjadi pada truk tangki saat itu. Kecelakaan maut terjadi di Bekasi Barat, Kota Bekasi pada Rabu 31 Agustus 2022 yang melibatkan sebuah truk trailer menabrak tiang bus tren Shepherd Station hingga roboh. Pada kejadian ini terdapat beberapa korban jiwa antara lain siswa SD dan tukang bakso. Kronologinya,
bahwa truk sudah tampak oleng sejak dari jarak jauh. Berdasarkan keterangan Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Kota Komisaris Salahuddin, ada dugaan kelalaian oleh sopir berinisial AS. Nama AS terbukti tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol. Polisi sendiri masih berusaha menggali penyebab kecelakaan, namun AS masih shock sehingga belum dapat dilaksanakan interogasi. Akibat insiden itu, korban tewas sejumlah 10 orang dan 23 sisanya luka-luka. Ketua RW 001 Kelurahan Baru Bekasi Barat Asmawi membantu evakuasi para korban setelah menyempatkan diri menjemput anaknya ke sekolah tersebut. Kecelakaan terjadi 10 menitnya. Asmawi sendiri melihat bahwa seorang ibu yang ditolong dinyatakan tewas beserta satu anak sekolah yang berada di daerah tersebut. Korban lainnya yang dapat diidentifikasi adalah seorang pedagang bakso yang biasa berjualan di depan SD tersebut. 31 Oktober 2024 terjadi kecelakaan antara truk box dengan mobil Crew TV1 di Tol Pemalang Batang. Kecelakaan terjadi di kilometer 315 jalur A pada Kamis 31 Oktober 2024 kemarin, pukul 6.30 WIB. Mobil Crew TV1 ditabrak dari belakang dan alami kerusakan parah akibat kecelakaan tersebut. Dilansir Detik Jateng, tampak dari foto banyak kerusakan pada mobil berkelir putih dengan logo TV1 di bagian kapnya. Namun saat dilihat di belakang, mobil tersebut menderita kerusakan parah. Akibat insiden ini 3 orang tewas dan 2 luka-luka. Identitas korban meninggal itu adalah pengemudi yaitu Sunardi, penumpang baris kedua belakang kemudi yaitu Marwan, dan yang ketiga adalah Alwan Syahmudi. Data luka-luka kondisi sadar yaitu Felicia Amelinda Dekoi Priyatna, penumpang KBM samping kemudi. Yang kedua adalah panggilan GG. Disebutkan sopir truk yang menabrak mobil TV1 ini mengalami microslip, akibatnya menabrak mobil TV1 ini. Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang pada 11 November 2024 melibatkan truk dan belasan kendaraan, menimbulkan kerusakan parah dan korban jiwa. Truk bermuatan besar ini menabrak 17 kendaraan dengan 29 korban dirawat di rumah sakit, namun 1 orang diantaranya tewas. Jasa Raharja memberikan jaminan kepada seluruh korban, termasuk santunan Rp50 juta bagi korban meninggal dunia dan biaya perawatan hingga Rp20 juta bagi yang terluka. Sopir truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang pada pukul 15.40 WIB itu bernama Rauf, 43 tahun, warga Kabupaten Serang, Banten. Rauf diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Purbalunyi arah Jakarta. Ia diduga mengendarai truk menggunakan gigi 4 saat kecelakaan terjadi dan tidak menggunakan engine brake secara maksimal. Ini mungkin menjadi peringatan untuk kita semua untuk tidak menerobos bahan pintu kereta api. Jangan sampai seperti kejadian di Gresik, Jawa Timur. Abdullah Ramdan, asisten masinis kereta komuter lain, juga tewas dalam kecelakaan yang terjadi pada Selasa 8 April 2025 di perlintasan JPL 11 Gresik. Truk bermuatan kayu yang melewati perlintasan tanpa memperhatikan kereta api yang melintas menyebabkan tabrakan yang fatal. Abdul meninggal dunia di Rumah Sakit Semen Gresik setelah penanganan medis yang tidak berhasil. Kejadian ini menimpa keluarga, rekan kerja, dan masyarakat, dan PT KAI telah menempuh jalur hukum terkait insiden tersebut. Kecelakaan maut yang melibatkan truk dan angkot di Kalijambe, Purworejo, Jawa Tengah menewaskan 11 orang. Polisi pun mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan maut itu. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Rabu 7 Mei 2025 siang. Dilaporkan ada 11 orang meninggal dunia dan 6 diantaranya luka-luka. Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano mengatakan sebelum peristiwa itu terjadi dam truk yang dikemudikan Ladis 49 tahun warga Bojonegoro, Jawa Timur dengan nomor polisi B9970 BYZ
melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Setibanya di lokasi, truk tak terkendali dan oleng sehingga menabrak angkot yang dikemudikan Edi Sunaryo warga Kabupaten Magelang. Adapun korban meninggal seluruhnya merupakan penumpang angkot yang berjumlah 10 orang dan 1 orang sopir. Para pengguna jalan pun diimbau untuk berhati-hati saat melintasi jalur maut tersebut. Ya, semoga kejadian yang kita bahas ini tidak terulang lagi ya, dan selalu waspada saat di jalan raya, patuhi aturan lalu lintas dan utamakan keselamatan. Insiden maut ledakan tabung gas 12 kg di Jalan Ratu Sianum, Palembang kini telah merenggut 3 nyawa. Korban terbaru yang dinyatakan meninggal dunia adalah Umi, tetangga dari pemilik rumah. Salah satu tetangga Lilis mengonfirmasikan kabar duka tersebut pada Senin 2 Februari 2026. Korban meninggal dunia setelah berjuang melawan luka bakar serius hingga 80% di rumah sakit. Lilis menyebut Umi meninggal dunia setelah pemilik rumah, Dewi Rohayati, meninggal. Dengan ini korban ada 3 orang. Ketika korban jiwa menderita luka bakar antara 70 hingga 80%. Ketika korban meninggal adalah Dewi Rohayati Murni yang merupakan asisten rumah tangga dan Umi. Peristiwa tragis ini bermula pada Sabtu 31 Januari lalu sekitar pukul 13.30 WIB di kawasan Kelurahan 3 Ilir. Saat ledakan terjadi, para korban diketahui tengah bergotong royong memasak untuk persiapan acara sedekah menyambut bulan Ramadan. Ledakan ini total berdampak pada 9 orang, termasuk 7 orang dewasa dan 2 balita. Selain 3 korban yang telah meninggal dunia, 6 orang lainnya hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang guna menangani luka bakar yang mereka alami. Nah, di Cengkareng sana juga terjadi ledakan dahsyat yang menyebabkan 2 orang terluka. Ya, peristiwa ini memang bukanlah pertama kali terjadi. Untuk mencegah ledakan tabung gas, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, periksa kondisi tabung gas. Pastikan tabung gas dalam kondisi baik, tidak bocor, berkarat, atau memiliki segel rusak. Yang kedua, pasang regulator dengan benar. Pastikan regulator terpasang dengan rapat dan tidak ada kebocoran pada sambungan. Gunakan regulator bersertifikasi seperti standar SNI untuk menjamin kualitas dan keamanannya. Yang ketiga, gunakan selang gas berkualitas. Pilih selang gas yang tahan tekanan dan panas. Pastikan selang terpasang dengan lem untuk mencegah terlepas secara tiba-tiba. Yang keempat, jauhkan dari sumber api. Tabung gas dan peralatan gas harus ditempatkan jauh dari sumber api terbuka, panas berlebih, atau bahan mudah terbakar lainnya. Yang kelima, deteksi kebocoran dengan air sabun. Untuk memastikan tidak ada kebocoran, gunakan larutan air sabun pada sambungan tabung dan regulator. Nah, jika muncul gelembung, segera matikan gas dan perbaiki sambungan. Yang keenam, ventilasi yang baik. Ruangan tempat penyimpanan atau bungkusan gas harus memiliki ventilasi yang memadai untuk mengurangi risiko akumulasi gas. Dan yang terakhir adalah matikan gas setelah digunakan. Setelah selesai digunakan, selalu matikan kompor dan regulator untuk mencegah kebocoran gas. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat mengurangi risiko ledakan tabung gas dan memastikan keselamatan Anda dan orang lain di sekitar. Guys, akan ada beberapa momen ngevlog di hari Rabu ya guys ya. Nah, kalian mungkin ada yang protes, kenapa kok dibahas lagi? Padahal ada beberapa yang udah pernah dibahas sebelum-sebelumnya, bahkan udah berkali-kali. Kalau aku sih halus aja lah, nggak apa-apa lah. Ini kan yang kita bahas momen di hari Rabu ya guys ya. Emang ada apa ya di hari Rabu? Ditunggu lagi tentang momen vlog di hari Rabu, yang tentunya ya di tahun-tahun sebelumnya lah ya. Ditunggu deh pokoknya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.